sudah hampir 2 jam kamu masih belum selesai. Bu, jangan bergerak, aku hampir selesai. Jiu Zuan Longshan Jue ini tidak ada kelanjutan. Aku hanya punya setengah bagian. Setengah bagian lainnya tersembunyi di kota Yun. Kamu harus turun gunung untuk mencarinya. Kota Yun, begitu besar. Bagaimana aku mencarinya? Gurumu dulu berkeliling 9 negeri. Banyak keluarga besar di kota Yun, semua dilindungi oleh gurumu. Kalau ada masalah, kamu bisa minta bantuan mereka. Kalau setengah bagian lainnya ada pada seseorang? Benar, setengah bagian lainnya ada di kota Yun pada putri sulung keluarga Cui. Di pergelangan tangannya ada tanda untuk kamu kenali. Oh begitu ya. Kalau dia bisa aku lihat? Kamu tenang saja. Dulu gurumu untukmu dengan keluarga Cui membuat perjanjian pertunangan. Nona, Cui, ini adalah tunanganmu. Dia pasti setuju. Apa yang kamu khawatirkan? Tunangan? Kalau dia apakah secantik Bu Guru? Meski tidak secantik aku, kamu tetap harus Jiu Zuan Longshan Jue itu. Gurumu mendapatkannya dengan nyawanya. Bahkan dengan cara apapun, kamu harus mempelajarinya sepenuhnya. Setelah aku menyelesaikan urusan di bawah gunung, aku akan kembali menemani Bu Guru. Cepat pergi sana, putri keluarga Cui masih menunggumu. Dia bisa menahan godaan penuh pesonamu. Kultivasinya setidaknya di level kaisar bela diri, bahkan dewa bela diri. Usianya baru awal 20-an, Jiang Chen telah menerima dari gurunya semua warisan. Naga terpendam muncul ke dunia. Langit negeri naga ini sepertinya akan berubah. Hotel Jiang Ye dengan Nona Cui janjiannya di sini ya. Entah seperti apa rupa Nona Cui, apakah secantik Bu Guru? Zaman sekarang siapa yang berani menolong kakek di pinggir jalan? Sekali menolong semua harta bisa habis. Zaman sekarang, keluarga mana yang tidak punya orang tua? Coba bayangkan, kalau ini orang tuamu sendiri, kalian juga bersikap seperti itu? Ini. Menyamakan perasaan. Coba lihat saldo rekeningmu dulu, masih ada berapa nol. Kakek ini sudah terbaring seharian, hanya orang sepertimu orang bodoh yang mau menolong kalau ditipu. Pantas. Kota ini penuh tipu daya. Ya kakek, cepat bangun. Lihat aku berpakaian begini, tidak punya banyak uang. Menipuku juga percuma. Kakek, kamu. Udah tua, nggak berguna lagi. Nak, kamu baik hati banget. Aku harus berterima kasih banyak. Kakek, kamu terlalu baik. Cuma bantuan kecil. Kalau kakek baik-baik saja, aku pergi cari istriku dulu ya. Nak, istrimu ada di meja 6. Ayo masuk. Anak ini oke. Cocok jadi menantu keluarga Shu. Hormat kepada Pak Shu. Lihat orang itu, nanti itu yang akan jadi menantu kalian. Jiang Yue ya, jalan sudah aku berikan pada anak bodoh ini, sudah aku tunjukkan. Sisanya tergantung jodoh kalian. Kakek tadi bagaimana tahu istriku ada di meja 6? Halo, Nona Cui, nama saya Jiang Chen, aku tunanganmu. Meskipun aku baru turun dari gunung, tentang semua yang ada di bawah, aku belum begitu paham. Tapi aku bisa jamin, setelah menikah pasti akan baik padamu. Dan, nanti gajiku akan kuberi kamu 4/5, pasti tidak akan membuatmu merasa sedikit pun tersakiti. Halo, saya Shu Jiang Yue. Punya rumah dan mobil, tahun lalu penghasilan tembus 3 miliar. Tentu saja tidak perlu 4/5 gajimu. 3 miliar. Sebentar. Kamu bukan Cui Rubing? Menurutmu? Aduh, ternyata aku salah orang. Gara-gara kakek itu asal tunjuk, malu banget. Maaf, aku salah meja. Bagaimana nak? Yang kakek cari? Untukmu? Ini calon suami yang lumayan kan? Orangnya sih cukup lucu. Tapi harus tunggu dia lulus ujian dari aku, baru aku pertimbangkan pernikahannya. Maaf ya Nona Cui, membuatmu menunggu lama. Saya Jiang Chen. Kamu Jiang Chen? Benar. Nona Cui, aku datang untuk menepati pertunangan. Aku? Stop.
Dengan kondisimu seperti ini, berani datang untuk memenuhi pertunangan keluarga Cui. Apa maksudmu? Aku datang hari ini hanya untuk putus pertunangan denganmu. Aku, Cui Rubing, adalah dari keluarga terpandang di Yuncheng, putri keluarga Cui. Hanya kamu yang seorang pengemis baru turun dari gunung, pantas datang melamar. Perjanjian pernikahan dulu, ditetapkan oleh guruku dan ayahmu, tertulis hitam di atas putih, sangat jelas. Sepotong kertas sampah, kamu berani tunjukkan untuk menempel pada kekuasaan, sungguh konyol. Kamu, keluarga Cui kalian setidaknya keluarga terhormat, kenapa melahirkan orang seperti kamu, seorang yang memandang rendah orang lain? Kamu berani bicara seperti itu padaku? Bukankah kamu cuma lihat keluarga Cui kami, rumah besar dan kekayaan besar, ingin mengandalkan bantuan guru dulu, bantuan kecil kepada keluarga kami, menjadi menantu yang tinggal di sini kan? Bantuan kecil? Jika dulu tidak ada Tian Wuge, perlindungannya, bisakah keluarga Cui kalian menjadi seperti sekarang? Bahkan jika ingin membatalkan pertunangan, aku harus secara pribadi, bicara dengan kakek Cui. Hari ini adalah hari besar keluarga Cui, bahkan dari Yuncheng, keluarga Shu, keluarga terkemuka terbesar, akan mengirim utusan. Ayahku tidak punya waktu untuk bertemu anjing celaka sepertimu. Kalau bukan demi Jiuzuan Longshen Jue, siapa yang mau bicara sepatah kata pun denganmu? Aku berbuat baik seumur hidup, baru mendapatkan Jiuzuan Longshen Jue ini. Kamu sebagai satu-satunya muridku, harus menjaga harta pusaka sekte ini. Guru! Jiuzuan Longshen Jue ini, guruku dapat dengan mengorbankan nyawa, bagaimanapun, aku harus mendapatkan seluruhnya. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Bukan ayahku mau atau tidak menemuimu, tapi kamu tidak layak menemuinya, mengerti? Cui Rubing, jangan keterlaluan. Kenapa? Mau berkelahi? Apa yang kukatakan salah? Kampungan? Mau batalkan pertunangan? Suruh ayahmu langsung datang, untuk membatalkan pertunangan denganku. Kakek, ini yang kakek pilih, menantu cucu. Begitu pengecut, kakek masih berharap dia bisa melindungiku nanti. Jiang Yue, ini. Aku tahu kau ingin memberiku, mencari pria baik. Tapi bukan sembarang yang bisa ditemukan di jalan. Nona, Tuan menyuruh Nona segera kembali. Anda dengan Tuan Chen Da Shao. Pernikahan akan segera dimulai. Baik, kamu ingin bertemu ayahku, kamu tunggu di sini. Ayahku sebentar lagi datang. Baik, aku tunggu di sini. Jaga dia, jangan biarkan dia mengganggu pernikahanku dengan Yunjie. Jika dia tidak patuh, pukul sampai dia patuh. Hari ini adalah Nona Cui, dan pernikahan dengan Chen Da Shao, keluarga Chen di Hotel Chen, mengundang seluruh kalangan terkemuka Yuncheng. Hanya seorang yang ingin menempel pada yang berkedudukan tinggi, pengemis belaka. Kalian bilang apa? Hari ini adalah pernikahan Nona Cui dan Tuan Chen seluruh kota Yun, mungkin hanya kamu yang tidak tahu. Dengan penampilanmu yang lusuh ini ingin dibandingkan dengan Tuan Chen, yang sosok besar seperti itu benar-benar angan-angan kosong. Keluarga Cui, terlalu keterlaluan. Pergi balik sana, orang tidak berguna. Nona sudah berpesan. Kamu, sampah hari ini berani keluar, kaki patah. Hanya dengan kalian. Berani menghalangiku? Pergi. Keluarga Cui berani mempermainkanku seperti ini. Direktur Shu, sepertinya kita menabrak orang. Ada apa? Dia lagi. Kebetulan sekali, siapa yang nyetir sembarangan? Orang sebesar ini tidak kelihatan? Di dunia ini, mana ada kebetulan? Sebesar itu, mungkin hanya ingin cari masalah. Jiang Yue kecurigaan, tanpa alasanmu ini. Kurang sopan, santun. Jika tebakanku salah, aku sendiri akan turun dan minta maaf padanya. Hei, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku yang ceroboh, maaf, cepat kabur. Seharusnya tidak mendengarkan istri guru, dunia luar terlalu berbahaya. Menabrak orang lalu memfitnahnya. Pewaris Shu harus menepati janji. Aku pergi.
Kebetulan sekali. Kamu juga di sini? Ada apa? Biar kulihat. Ini karena pola makan tidak teratur yang menyebabkan radang lambung. Jangan berpikir untuk memanfaatkan situasi. Kalian para wanita, bisakah tidak terlalu narsis? Ini aku membantumu meredakan sakit. Kakakmu mau apa? Jangan bergerak. Kamu ternyata bisa pengobatan. Ini adalah akupresur 9 yang dari TCM. Hanya bisa meredakan sementara, tapi hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Untuk menyembuhkan perbaiki pola makanmu. Jangan bayangkan semua pria serakah dan mata keranjang, di dunia ini masih ada pria baik kok. Aku masih ada urusan penting. Kamu tidak apa-apa, aku pergi dulu. Tidak tamak dan tidak mesum, baik hati dan jujur. Bagaimana Nona? Sekarang percaya sama kakek kan? Ronde ini, kau menang. Baiklah, aku akan menyiapkan hadiah sekarang, membantumu melamar pemuda itu. Tunggu. Sudahlah, aku yang melamar. Tapi sepakat dulu, aku tidak akan dengan mudah menerimanya. Ternyata benar-benar mengadakan pesta pernikahan. Pengemis, pergi sana. Masuk dan beritahu Cui Long, orang dari Tianwu Ge datang untuk memenuhi janji pernikahan. Suruh dia keluar. Kau, seorang pengemis, pantas bertemu Tuan Cui, cepat pergi. Kalau tidak pergi, kupatahkan kakimu. Seseorang, pukul dia dan keluarkan. Dengan kalian, Ada apa? Tuan Cui, pengemis ini mau mengacaukan pernikahan. Kurang ajar. Siapa kau? Berani mengacaukan pernikahan keluarga Cui dan keluarga Chen. aku murid Murong Shang. Namaku Jiang Chen. Atas perintah ibu guru, datang untuk memenuhi janji pernikahan. Kau ingin menikahi Rubing dari keluarga kami? Ya. Ini sebelum guruku meninggal, pesan khusus darinya. Ini urusan penting dua keluarga kita. Dengan bau miskinmu ini, pengemis. Benar-benar berani datang. Nyonya Cui, apa maksudmu dengan ucapan itu? Aku turun gunung dari Kalian jauh. Tidak hanya tidak menjamuku dengan baik, tapi juga berkata kasar padaku. Menantu, kau pikir kau siapa? Kampungan sepertimu, ingin menjadi menantu keluarga Cui? Melihat sikapmu ini, apa kau ingin mengingkari janji? Mengingkari janji? Kau pikir kau pantas? Rubing kami harus menikah dengan keluarga terkenal di Yuncheng. Setidaknya seperti Tuan Chen, orang besar yang didukung keluarga Shu, tidak kusangka mukamu setebal ini. Berani datang mempermalukan diri sendiri. Tuan Cui, bukankah seharusnya kau beri pernyataan? Perjanjian pernikahan ini antara aku dan gurumu hanya lelucon. Kami tidak pernah menganggapnya serius. Keponakan, kenapa kau malah serius? Tidak kusangka keluarga termasyur di Yuncheng kepala keluarga Cui ternyata bisa melakukan hal mengingkari janji. Keponakan, jangan marah dong. Saya sudah tua, banyak hal yang tidak ingat masalah waktu itu, apa ada buktinya? Tentu saja ini hitam di atas putih, ada perjanjian pernikahan, lihat sendiri. Tanpa surat perjanjian ini, kamu tidak ada artinya. Mengandalkan masa lalu gurumu sedikit kebaikan kecil, ingin menjadi orang besar. Mimpi. Tu Ilong. Berani-beraninya kau merobek perjanjian pernikahanku. Aku bilang padamu jangan keterlaluan. Perjanjian pernikahan. Hanya selembar kertas usang. Hanya orang bodoh sepertimu, yang menganggap serius lelucon seperti ini. Apa katamu, Cui Long? Guruku dulu sungguh buta, oh Dina. Sampai menyelamatkan sampah seperti kalian. Gurumu hanya ingin menjadi keluarga kami Cui. Sekte liar dari Gunung Lihat, berapa orang di Kota Awan yang kenal? Kamu dan gurumu hanyalah dua badut kecil, sungguh menganggap diri sendiri tamu terhormat. Benar, aku malah bilang keluarga kami. Cui yang sial. Orang tua itu, dulu mengandalkan keluarga kami. Cui dalam kesulitan, lalu mengambil keuntungan dari kebakaran. Sekarang orangnya sudah tiada, masih berpikir menyuruh anjing sepertimu untuk menghisap darah.
Cui. Jangan terlalu keterlaluan. Kau boleh bicara tentangku. Tapi jangan menghina guruku yang telah tiada. Jiang Chen, berani-beraninya kau main tangan. Aku tidak hanya memaki. Bahkan jika aku menyebarkan abu orang tua itu, apa yang bisa kau lakukan? Kau Seorang kampungan yang belum pernah melihat dunia. Selain kekuatan kasar apalagi yang kau punya? Sebenarnya, aku beritahu, menantu kami itu Tuan Muda Chen dari keluarga terhormat Chen di Kota Awan, kerabat dekat manajemen puncak grup Shu. Dengan kemampuan keluarga Su, cukup menggerakkan jari, membuatmu lenyap dari Kota Awan. Kalau begitu, silakan coba. Siapa yang di pernikahan tuan muda ini berbicara omong kosong? siapa lagi? Pengemis dari gunung itu. Masa? Ayah mertua yang pernah bertunangan dengan Rubing hanya seperti ini? Kau cari yang seperti ini untuk Rubing, lebih baik cari bellboy. Kamu itu apa? Ini bukan tempatmu bicara. Pasahina, Diam. Berani-beraninya bicara seperti itu kepada Tuan Chen. Tuan Chen, di belakangnya ada keluarga Su. Keluarga Su, keluarga besar top di Siaguo. Hari ini bahkan keluarga Shu akan mengirim orang untuk menghadiri pesta pernikahan kita. Kamu ini bahkan tidak layak menjadi pembawa sepatu Tuan Chen, sampah yang tidak layak. Apakah kamu berhak bicara? Hei kodok, lihat. Hari ini aku yang menikahi istrimu. Pengaritin pria ini, aku yang gantikan untukmu. Kamu, kembali saja ke selokanmu dan diam di sana. Itu lebih cocok untukmu. Menyebalkan. Siapa istri orang kampung ini? Benar, orang seperti dia bahkan babi betina desa tidak mau padanya. kamu cari mati. Dia berani mau menyentuh Chen Yunjie. Cepat cegah dia. Udik, mati saja. Kamu berani main tangan sama aku? Anjing busuk dari selokan, kamu yang aku pukul. Ini kalian yang cari. Mau mati? Aku kabulkan. Bikin dia lumpuh. Buat dia seumur hidup hanya di Yuncheng mengemis dengan anggota tubuh lumpuh. Aku bilang, siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Su? Nona Shu datang sendiri. Ini membuat keluarga Cui kami merasa terhormat. Tidak menyangka, pernikahan putri saya bisa mengundang perhatian keluarga Shu. Ternyata Tuan Chen punya pengaruh besar. Minggir. Nona Shu hanya dalam sehari bertemu 3 kali. Kamu jangan-jangan benar-benar mengamatiku diam-diam. Jiang Chen, coba lihat dirimu, kelakuanmu seperti apa. Berani bicara seperti itu pada nona besar Shu. Panggil orang. Seret orang kampung ini keluar. Siapa berani? Hadiah-hadiah ini bukan untuk keluarga Cui, tapi hadiah terima kasih untuk Tuan Jiang. Selain itu, atas perintah kakek mengundang Tuan Jiang masuk ke keluarga Shu menjadi suamiku, Su Jiang Yue. Apa katamu? Kamu mau menikah dengannya? Dia hanya anjing liar dari gunung. Tuan Jiang, berani-beraninya kamu memakinya. Nona besar Shu, pasti kamu salah orang. Dia hanya datang untuk numpang pengemis di pesta pernikahan. Dia tidak punya apa-apa. Keluarga Su bisa memberikannya. Dia orangnya bersih. Hal ini kalian tidak bisa memberikannya. Nona Shu, untuk sampah seperti ini merusak muka keluarga Chen tidak sepadan, kan? Keluarga Chen di mataku belum punya muka. Keluarga Cui. Yang baru kalian sobek bukan selembar kertas, tapi jalan hidup terakhir kalian. Jiang Chen, mulai hari ini siapa yang menghinamu sama saja menghina keluarga Shu. Nona Shu, salah paham. Semua salah paham. Keluarga kami, Cui, bersahabat dengan keponakan Jiang. Itu tadi hanya bercanda. Memukul kepalaku dengan botol, itu juga disebut bercanda. Lelucon keluarga Cui, cukup mematikan. Keponakan, tadi paman. Sedang linglung. Lihat, meski kontrak pernikahan sudah disobek, tapi hubungan baik masih ada. Hubungan baik, saat kalian menghina guruku, ya, hubungan baik itu sudah mati. Umumkan, mulai sekarang, keluarga Cui dihapus dari daftar kerja sama Yuncheng. Semua proyek Cui, keluarga Shu tidak akan menyentuhnya lagi. Nona Shu, kamu tidak bisa menghancurkan keluarga Cui demi dia. Bukankah kau bilang dia tidak pantas? Kalau tidak pantas, janganlah memanfaatkan namanya. Nona Su, keluarga Chen ya keluarga Chen. Hari ini aku juga hanya melindungi tunanganku. Berikanlah muka pada keluarga Chen. Kau tadi menyuruh orang menghancurkan Jiang Chen dan menyuruhnya merangkak keluar. Keluarga Chen dan Cui sama bersalahnya. Tadi bukankah kau ingin jadi pengantin pria, sekarang pengantin wanita, dan usaha hampir hilang. Senang? Jiang Chen, jangan sombong. Keluarga Shu bisa melindungimu sementara.
tidak bisa selamanya. Kalau begitu, carilah seseorang yang bisa melindungimu. Tuan Chen, kau harus selamatkan keluarga Cui. Jangan panik. Paman keduaku, Chen Renfa, sedang menahan utang 1 miliar dari Shu. Dia juga didukung oleh Tuan Lei. Shu Jiangyue berani memblokirku. Aku akan membuat Qianjin Group miliknya. Kehabisan arus kas. Kalau Jiang Chen, Seorang menantu yang makan enak. Berani membuatku malu. Begitu pamanku bertindak. Aku ingin dia berlutut di lantai ini hari ini. Dan menelan. Sobekan kontrak pernikahan itu, satu persatu. Halo, paman. Ini aku. Keluarga Su membuatku sangat malu hari ini. Aku butuh bantuanmu. Orang tua yang kubantu. Ya, benar aku. Nah, kau membantu orang tanpa takut diperas, menabrak mobil tanpa pura-pura celaka, dihina, masih bisa menahan diri tanpa menyakiti orang tak bersalah. Orang seperti ini pantas untuk cucuku. Kakek, sepertinya kau bilang aku, tidak ada yang mau. Bukankah kau sendiri yang datang melamar? Aku hanya menjalankan perintah, jangan terlalu percaya diri. Xu Chengjuan, pewaris keluarga Xu, menghadap Tuan Tianwu, Arya Mulidi. Kau tahu identitasku? Begitu Liontin Naga muncul, keluarga Xu tidak berani tidak mengakui. Dulu tanpa Tianwu, keluargaku sudah lama dimusnahkan. Keluarga Cui memalsukan identitas untuk mengucap terima kasih ke Tianwu. Makanya terjadi kekacauan hari ini. Jadi, Cui Rubing sama sekali bukan orang yang kucari. Orang yang benar-benar membawa teknik naga 9 putaran turun gunung adalah Jiang Yue. Kakek, apa maksudmu? Saat kecil, kau di Tianwuge menghindari bencana selama setahun. Saat kembali di punggungmu ada setengah pola rahasia. Tuanmu saat itu berkata, itu adalah benda yang menyelamatkan nyawamu juga yang ditinggalkan untuk Jiang Chen. Guru tidak salah, dia hanya ditipu oleh keluarga Cui. Jiang Chen Jiu Zuan Shen Long Jue. Berhubungan dengan nyawa gurumu juga dengan keselamatan. Jiang Yue, jika kau hanya untuk ilmu itu, keluarga Shu tidak akan menghalangimu. Tapi jika kau bersedia melindunginya, aku bersedia mempercayakan seluruh keluarga Shu padamu. Jadi sejak awal kau mendekatiku hanya untuk benda di punggungku. Awalnya iya. Sekarang tidak. Kita baru kenal sehari. Tapi aku sudah tahu siapa manusia siapa anjing. Kalian bisa ambil surat nikah dulu. Perasaannya pelan-pelan. Nyawa dulu. Selamatkan. Kakek, kau memperlakukan pernikahan seperti menandatangani kontrak. Boleh juga kontrak, aku tidak paham. Melindungi orang aku bisa? Pernikahan formalitas. Setelah menikah hidup masing-masing, kau tidak boleh campuri aku. Bisa. Tapi jika ada yang mengganggumu, aku akan campur tangan. Di bawah gunung urus pernikahan cepat ya, cap stempel sudah jadi suami istri. Ingat, ini pernikahan formalitas. Di kantor panggil, aku Direktur Shu. Di kehidupan juga jangan melewati batas. Kalau begitu, aku panggil kau istri. Apakah itu melewati batas? Cari mati, kau ikut aku ke Qianjin Group. Mulai dari bawah, jangan berpikir hidup enak dari pernikahan. Aku murid Tian Wuge yang terhormat jadi karyawan rendahan di perusahaan kau. Tidak mau, Mau. Lebih dekat denganmu Jiu Zuan Shenlong Jue juga lebih dekat. kau memang masih untuk ini. Aku juga untuk menjagamu jangan sampai diganggu. Direktur Shu, Wakil Direktur Shu, dipindahkan sementara materi keuangan katanya mau rapat darurat. Yang baru, Departemen Hukum tidak pelihara orang malas. Jangan kira, karena kau bersama Direktur Shu, masuk bersama, bisa hidup enak dari perempuan. Aku belum makan kau malah sudah iri. Kalau punya nyali buktikan padaku, Chen Shi Group utang kita 100 juta sudah setahun. Siapa pergi akan dipukuli. Kau pergi tagih uangnya, hari ini aku akan akui kau. Di belakang Chen Shi ada Chen Renfa, di belakang Chen Renfa ada Lei Ye. Anak ini hari pertama langsung dikirim mati. Manajer Sun adalah orang Su Wei. Jelas memberi pelajaran pada suami baru Direktur Su. Kalau aku berhasil kembali, Aku panggil kau kakek di depan umum. Kalau tidak, kembali kau keluar dari Qianjin. setuju jangan nanti gigimu tidak bagus. Tidak jelas memanggil. Dia ikut denganmu, biar kau tidak bilang tidak ada yang antar. Tuan Jiang, bagaimana kalau kita lapor dulu ke Direktur Su? Tidak perlu. Hutang bayar uang sudah sewajarnya. Ayo. Ajak kau lihat musim semi dunia penagihan. Wakil Direktur Shu orangnya sudah ke Chen Shi tampan ini hari ini, sepertinya tidak akan kembali. Kami hanya mengingatkan soal pembayaran. Jangan sampai memancing mereka. Orang Chen, mereka benar-benar berani pukul. Mereka berutang, kenapa takut? Karena mereka tak punya malu. Masuk akal. Maka hari ini, aku akan memberi mereka muka. bukankah ini mantu baru keluarga Su? Kenapa tidak tinggal di Villa Danau, datang ke Chen untuk minta-minta? Setelah diblokir keluarga Shu, kalian masih berani berdiri di sini? Mukamu lebih tebal dari papan nama rumahmu. Ini wilayah Chen, bukan Shu.
Kamu di pesta pernikahan mengandalkan wanita, sampai di tempatku masih berani sombong. Tuan Muda Chen. Chen berutang 100 juta pada Qianjin. Sudah lewat setahun. Kami mewakili perusahaan, datang untuk menagih. Mohon atur pembayaran keuangan. Penagih utang. Jiang Chen, kamu menikah dengan keluarga Shu, ujung-ujungnya jadi penagih utang. Pria pilihan Su Jiang Yue, ternyata cuma pantas kerja kotor begini. Bilang aku boleh, jangan bawa dia. Kenapa, sayang? Menantu formalitas, sungguh anggap diri suami. Ku bilang, uang hari ini, siapapun mungkin dapat, kecuali kamu. Tidak sepeser pun. Lepaskan. Berutang tidak bayar, suka main tangan, apa kalian pakai muka tebal, untuk IPO? Satpam, dia bikin onar di Chen. Buat dia tumbang. Aku ingin Shu Jiang Yue datang sendiri menjemputnya. Mas Chen, jangan pukul lagi. Mereka benar-benar punya latar Lei Ye. Bagus. Aku tanya Lei Ye juga. 4 kata hutang dibayar, apa dia setuju? Sekarang, bisa bicarakan pembayaran? Masih ada? Tidak ada, panggil bagian keuangan. Berani pukul orang di Chen. Kamu mati. Paman, dia bukan saja bikin onar, tapi juga pukul orang kami. Dia juga bilang Chen, hanya kumpulan anjing yang ingkar. Kau menantu baru keluarga Shu, besar nyali, berani datang ke wilayahku Chen Renfa, minta uang. Aku bukan datang untuk lihat wilayah. Aku datang menagih utang, 100 juta. Transfer atau cek? Uang bisa dikasih, tapi kamu harus bisa bawa. Kalahkan naga hitam, cek jadi milikmu. Kalah, kamu dan cewek ini, hari ini bersama-sama karam di laut. Kak Chen, ini tidak bisa dipertaruhkan. Kamu bekerja untuknya. Aku hanya bertugas mengajarkan aturan pada yang tidak tahu aturan. Biaya sekolahmu hari ini cukup mahal. Aku beri kamu 3 jurus. Tidak perlu. Kalau kamu bisa bertahan 1 jurus, kamu menang. Jiang Chen, semakin keras kamu pura-pura, semakin parah kamu mati nanti. Tuan kedua. Orang ini dalamnya tak terduga. Aku bukan lawannya. Cek. Menang melawan naga hitam lalu, kamu menghina keluarga Chen, menyinggung Tuan Lei, uang ini tidak akan kamu bawa pergi. Orangnya juga tidak akan pergi. Jadi kamu mau ingkar lagi? Aku suruh Tuan Lei sendiri yang mengajarimu. Tuan Lei, ada yang merusak Chen, tidak menghormatimu. Di baba. Direktur Su. Orang dari bagian hukum bilang, Tuan Jiang pergi menagih utang ke Chen. Jiang Yue. Kudengar Jiang Chen ada di Chen. Sampai mengusik Tuan Lei. Tuan Lei, benarkah dia di belakang Chen? Chen Renfa tidak menakutkan. Tapi Tuan Lei di kota Yun punya koneksi di dunia hitam dan putih. Sepandai apapun Jiang Chen, tidak bisa melawan seluruh kekuatan setempat. Kamu segera ke sana. Orang ini, hari pertama kerja, sudah membuat masalah besar. Direktur Su, perlu panggil pengawal? Tuan Lei, akhirnya Anda datang. Orang ini, melukai naga hitam, bahkan bilang Anda pun harus bayar utang. Jiang Chen. Sekarang berlutut masih sempat. Begitu Tuan Lei bicara, kamu tidak akan utuh. Nak, kudengar kamu minta aku bayar utang Chen. Utang itu milik Chen. Kalau kamu lindungi Chen, seharusnya kamu tegakkan aturan. Di kota Yun, aturan aku yang buat. Hari ini, diubah. Aku kasih kamu kesempatan. Aku masih punya 3 pendekar. Kalau kamu bisa bertahan, aku suruh Chen bayar utang. Kalau tidak bertahan, aku hancurkan kamu. Lalu buang ke laut. Kak Chen, jangan setuju. Aku datang menagih utang, bukan minta ampun. Ayo. Tiga pendekar Tuan Lei kalah semua. Tidak mungkin. Bagaimana dia begitu kuat? Dia sebenarnya hanya sampah dari gunung. Kamu sebenarnya siapa? Penagih utang. Kamu tanya ketiga kalinya? Siapa gurumu? Tianwu Pavilion. Apa itu Tianwu Pavilion? Tidak pernah dengar. Di belakang Tuan Lei adalah aliran besar di Tiongkok, aliran Murong. Kamu pamer giok murah siapa yang takut? Benar, Tian Wuge sudah lama merosot. Dia untuk menjilat keluargaku, keluarga Cui, berani membawa barang palsu apapun. Bersujud. Tuan Lei, kenapa Tuan memukulku? Buta kau ini. Pemimpin Tian Wuge bernama Murong. Sekte Murong hanyalah cabang luar dari Tian Wuge. Berani kau bilang Tian Wuge merosot? Berapa nyawa kau punya?
Bawahan Lei Zhen, menghadap Tuan Jiang. Kau kenal giok ini, jadi mudah urusannya. Hutang keluarga Chen, dibayar atau tidak? Dibayar. Tidak hanya dibayar, orang yang menghina Tuan hari ini, tidak ada yang bisa lolos. Tuan Jiang, Jiang Chen, tidak, Tuan Jiang. Kami dulu punya janji nikah, kau tidak boleh begini padaku. Janji nikah? Sudah disobek oleh ayahmu. Tuan Lei, aku dihasut oleh Chen Yunji dan wanita dari keluarga Cui ini. Aku sungguh tidak tahu identitas Tuan Jiang. Hutang akan segera kubayar, segera bayar. Nah, paman kedua, kenapa kau lemparkan padaku? Jelas kau bilang ada dukungan Tuan Lei, keluarga Shu tidak berani berbuat apa-apa. Semua karena keluarga Chen memaksaku, Jiang Chen. Dulu aku membatalkan pertunangan karena bodoh sesaat. Lihatlah kami pernah mempunyai janji nikah, lepaskan aku. Jauh lebih tulus daripada saat memaki tadi. Kakak Chen, apa kau benar-benar penagih utang? Hari ini iya. Tuan, ini hutang keluarga Chen pada Qianjin sebesar 100 juta, tepat 100 juta. Selain itu, saluran material berkualitas milik keluarga Chen akan kusuruh orang memasok ke Qianjin dengan harga terendah. Sebagai permintaan maaf karena kurang tegas dalam mendidik bawahan. Material untuk Qianjin, hutang lunas. Mengenai mereka, kau urus sendiri. Mulai besok, keluarga Chen dan keluarga Cui di Yuncheng tidak akan punya tempat lagi. Jiang Chen, aku salah. Tolong aku. Kau bilang aku miskin, kan? Sekarang malah merayu aku. Tuan Jiang datang ke Yuncheng. Bawahan tidak bisa menghadap pertama kali, bahkan membiarkan Tuan dihina, pantas dihukum mati. Jangan basa-basi. Pertama, jangan sebarkan identitasku sembarangan. Kedua, jika Qianjin ada masalah, kau bantu Shu Jiangyue. Mengerti. Urusan adik ipar adalah urusanku, Lei. Adik ipar? Nyonya Jiang. Panggilan ini? Kalau dia dengar, pasti akan melototimu. Itu menunjukkan Nyonya berwibawa. Jiang Chen, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Utangnya juga sudah kembali, makanan sudah disiapkan. Lei Ye, Jiang Chen baru datang ke Yunzhou, belum tahu aturan. Jika dia menyinggung Anda, saya yang menggantikannya. Adik ipar. Bu Shu, jangan. Adik Jiang adalah tamu penting saya. Siapa yang berani bilang dia menyinggung? Tamu penting. Utang Chen Shi 1 miliar, sudah lunas. Kedepannya, saluran bahan baku Chen Shi akan dipasok ke Qianjin dengan harga terendah. Bu Shu, jika masih ada urusan, silahkan perintah saja. Bagaimana caranya kamu melakukannya? Sudah kubilang. Utang dibayar, sudah sewajarnya. Betul, adik Jiang orangnya logis. Sangat logis. Guru? Padahal kelihatannya santai. Kenapa setiap kali selalu bisa menyelesaikan masalah? Kamu yang membawaku pulang. Lepaskan. Jiu Zuan Long Shen Jue, benar-benar ada padanya. Kamu lihat kemana? Keluar. Aku tidak sengaja. Terus kenapa kamu ingat begitu jelas? Karena ini menyangkut nyawa guruku. Guru? Separuhnya akhirnya ditemukan. Tapi ada pada Jiang Yue. Aku tidak bisa mengambilnya seperti mengambil buku. Repot. Ilmu harus dicari, istri juga harus dibujuk. musuh. Sejak kamu mengambil alih perusahaan, celah rantai modal semakin besar. Perempuan yang memimpin, pasti hanya akan menyeret Sushi ke jurang. Proyek-proyek yang rugi ini, semua tanggung jawabmu. Aku wakil direktur, tentu harus menanggung beban untuk perusahaan. Tapi sekarang yang duduk di posisi utama adalah kamu. Para dewan hanya lihat hasil. Tidak mau dengar alasan. Qianjin tidak bisa terus begini. Maukah memanggil Pak Tua untuk kembali? Saran saya, untuk sementara memberhentikan Shu Jiangyue, dan saya yang mengambil alih. Sekelompok pria dewasa menggertak seorang wanita, cukup bangga ya, kamu seorang menantu yang tinggal di rumah mertua, apa hakmu masuk ruang rapat Qianjin? Aku staf penagihan di Departemen Hukum, baru kemarin membantu perusahaan menagih 1 miliar. Cukup tidak untuk dengar kamu membual? Yang kamu tagih? Lucu.
Utang Chen Shi itu jelas aku yang secara pribadi merundingkannya. Shuwei, kamu tidak punya malu? Hitam di atas putih, tanda tangan dan stempel ada. Kalian bilang itu urusan Jiang Chen? Ada bukti? Tidak ada bukti. Tapi Lei Ye sendiri yang memperkenalkan. Lei Ye. Kalau kamu benar-benar bisa panggil Lei Ye, aku akan berlutut di depan umum. Lei Ye, ada yang merebut pujian yang kemarin kamu lakukan. Aku segera datang. Shu Jiangyue. Jangan pura-pura. Hari ini voting dewan lebih dari 40%. Kamu tanda tangan dan turun. Qianjin bukan mainanmu seorang. Qianjin adalah ayahku, dan kakek yang membangunnya. Bukan chip untuk kamu rebut kekuasaan. Ayahmu sudah mati. Jangan selalu pakai orang mati untuk menekanku. Jaga mulutmu. Hari ini aku akan mengajari kalian siapa sebenarnya tuan rumah Su di masa depan. Siapa berani? Aku belum mati. Kamu berani kudeta di perusahaan? Kakek, kamu salah paham. Ini karena Shu Jiangyue salah urus. Aku demi perusahaan. Utang Chen Shi adalah Jiang Chen yang menagihnya. Berani-beraninya, kamu rebut pujian di depanku? Tadi dia bilang, kalau Lei Ye bisa datang, akan berlutut dan minta maaf. Tidak perlu tunggu Lei Ye lagi. Orang, sini, bawa Shuwei ke kuil leluhur. Berlutut 3 hari 3 malam. Siapa yang masih bicara untuknya, ikut berlutut. Kakek, kamu pilih kasih. Qianjin akan hancur karena perempuan ini dan suami yang masuk keluarga. Jiang Yue, jangan takut. Kakek masih ada? Kakek, aku tidak apa-apa. Hari ini adalah pesta ulang tahun nenekmu. Awalnya aku ingin kalian datang dengan gembira. Tak kira malah terjadi skandal ini. Jiang Chen, ini pertama kalinya kamu bertemu Taijun. Jangan datang dengan tangan kosong. Aku yang siapkan hadiahnya. Kamu dapat hadiah dari mana? Di gunung miskin ya miskin. Tapi sudah turun gunung, tidak boleh membuat istriku malu. Tuan, aku baru saja sampai di Qianjin. Shu Wei sudah dibawa oleh kakek. Ada perintah lain? Siapkan satu hadiah ulang tahun. Untuk Su Taijun. Jangan terlalu murah, juga jangan terlalu berlebihan. Mengerti? Aku pasti akan mengeluarkan koleksi terbaik. Siapkan dengan baik. Tentang jangan terlalu berlebihan, apa kamu salah paham? Kalau begitu turunkan lagi spesifikasinya. Kamu cari Lei Ye lagi. Hadiah banyak tidak ada salahnya. Jangan jadikan pesta ulang tahun ini menjadi ajang preman. Jiang Yue itu. Suami sampahnya kenapa belum datang? Katanya di perusahaan dia cuma penagih utang. Bahkan hadiah yang pantas saja tidak bisa. Dari kampung pegunungan. Tahu apa soal tata krama? Hadiah ulang tahun untuk Su Taijun tiba. Sepasang mutiara naga ganda, berkah seluas lautan timur, sebuah lukisan 100 kecapi, panjang umur seperti gunung selatan, 1 set mangkuk emas, dan giok untuk 8 dewa memberi selamat. Ertua, kali ini kamu memang tidak pelit. Ibu, bukan aku yang mengirim. Nenek Su, makanan dan minuman yang aku siapkan untuk nenek. Apa sudah puas? Wang Xiao. Hadiah sebanyak ini bukan dari Anda. Yang aku kirim adalah jamuan makanan. Bukan barang-barang berharga ini. Siapa yang begitu royal? Aku yang kirim. Kamu, seorang penagih utang, mampu beli kotaknya saja? Jiang Chen, kalau membual, lihat tempatnya. Satu barang di sini sudah cukup untuk kamu menagih utang seumur hidup. Jangan pedulikan siapa yang kirim. Duduk dulu. Benar kamu yang siapkan? Ini rasa sayangku untuk nenek. Tidak pakai uangmu. Kamu juga pantas duduk di meja. Ini, ambil. Ke pintu, jongkok makan di sana. Wang Xiao, Jiang Chen adalah suamiku, bukan orang yang bisa kamu hina. Jiang Yue, Wang Xiao adalah tamu kehormatan. Kamu demi seorang suami yang tinggal di rumah mertua, berani melawan Wang Xiao. Tidak tahu aturan. Kalau aku mau tidak peduli, bisa. Jiang Yue, kamu sendiri yang minum anggur ini untukku, maka akan kuberi suamimu satu hak untuk duduk di pintu. Mimpilah. Keluarga Su sekarang punya banyak proyek, masih bergantung pada jalur hotel keluarga Wang. Kamu yakin demi seorang anak miskin mau menyinggung perasaanku? Jiang Yue, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Jangan membuat masalah. Minta maaf pada Wang Xiao dengan minum segelas. Suka disuapi anggur? Cukup?
Kalau kurang, masih ada. Orang, sini. Bunuh dia. Wang Xiao, Lei Ye datang. Orang hotel semua pergi menyambut di lobi depan. Lei Ye datang? Baik. Aku mau lihat apakah sampah ini masih berani sombong. Lei Ye, aku khusus menyiapkan tempat duduk terhormat untuk Anda. Silakan masuk. Kudengar hari ini pesta ulang tahun Shu Taijun. Aku bawa hadiah sederhana. Keluarga Su semuanya ada. Semua ada. Tapi masih ada seorang menantu yang tidak pantas di depan umum. Suruh dia keluar. Lei Ye, orang itu hanyalah penagih utang busuk. Tidak pantas bertemu Anda. Aku bilang, suruh dia keluar. Jiang Chen melihat Lei Ye masih tidak berlutut. Minta maaf. Tuan Jiang, silakan duduk di kursi utama. Pak Lei, apa Bapak salah orang? Dia itu menantu lelaki keluarga Shu yang tinggal di rumah istri. Saya Lei, mengenali orang. Perlu kau ajari? Berani tidak sopan kepada tamu saya? Keluarga Wang tidak ingin bertahan di Yuncheng? Pak Lei, keluarga Wang bukanlah yang bisa dipermainkan. Kau bisa coba. Tadi kau suruh aku ke pintu jongkok sambil makan. Sekarang giliranmu. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku belum suruh kau sambung anggur dengan mulut. Jiang Chen ya, tadi nenek juga salah paham sama kamu. Ayo, duduklah, duduklah. Tidak perlu. Pesta ulang tahun ini. Ada yang tidak menyambut kita. Duduk pun bikin mual. Sayang, ayo, ayo. Nenek, jaga diri. Jaga diri. Jika keluarga Shu tidak belajar menghargai, pasti akan menyesal, pasti akan menyesal. Jiang Chen, aku pasti buat kau berlutut memohon padaku. Aku pasti buat kau berlutut memohon padaku. Hari ini terima kasih. Tanpamu, pasti aku sudah dipaksa minum bersama Wang Lei. Kau istriku? Orang lain buat kau menunduk, aku buat dia menunduk duluan, aku buat dia menunduk duluan. Kau mau hadiah apa? Boleh aku minta? Direktur Su, tidak baik, tidak baik. Perusahaan tiba-tiba dibanjiri berita buruk. Harga saham anjlok. Kekurangan dana bisa meluas hingga 5 miliar. Bisa meluas hingga 5 miliar. Direktur Su, di internet muncul serentak. Di internet muncul serentak belasan berita buruk. Ada yang benar, ada yang palsu. Jelas ada yang menyebarkan secara terpusat. Dari bank, juga mulai memperketat pinjaman. Su Wei, dia membawa Wang Lei. Mau bicara kerjasama. Jiang Yue, jangan cemberut, jangan cemberut. Qianjin sekarang kekurangan uang. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Berita buruk baru saja meledak. Kalian sudah datang. Kalian sudah datang. Terlalu kebetulan. Bisnis soal peluang, bukan soal kebetulan. Bukan soal kebetulan. Dana 5 miliar, keluarga Wang bisa keluarkan. Bahkan tambah 1 miliar untuk putaran, juga bukan masalah. Juga bukan masalah. Jiang Yue cerai dari menantu lelaki ini, nikah sama aku. Nikah sama aku. Krisis Qianjin, keluarga Wang yang tanggung. Keluarga Wang yang tanggung. Kau anggap Qianjin apa? Anggap aku apa? Anggap aku apa? Jiang Yue, jangan emosi. Jangan emosi. Qianjin adalah warisan ayahmu. Kau rela melihatnya hancur? Su Wei, kau tidak takut aku patahkan kakimu? Kau tidak takut aku patahkan kakimu? Aku yang bicara. Beri aku sedikit waktu. Kalau ada, aku panggil kamu. Selidiki siapa yang di belakang Qianjin menyebar berita buruk. Di belakang Qianjin menyebar berita buruk. Juga, di antara 4 keluarga besar Yuncheng, siapa yang bisa mengalahkan Wang? Di antara 4 keluarga besar Yuncheng, siapa yang bisa mengalahkan Wang? Siapa yang bisa mengalahkan Wang? Keluarga Wang hanya di ujung dari 6 konglomerat. Anda memiliki giok naga. Selain keluarga Shu, 4 keluarga lainnya bisa kamu gerakkan. Jangan buru-buru. Malam ini, biarkan mereka menunjukkan ekornya sendiri. Tuan Shu, pura-pura suci apa kamu? Perusahaan Tianjin akan bangkrut. Kakekmu juga sakit. Kecuali aku, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wang Lei, suamiku ada di luar. Orang tak berguna itu? Para pengawal di belakangku adalah ahli yang kusewa dengan harga mahal. Kalau dia berani masuk, biar dia berlutut sambil melihatmu memohon padaku. Enya. Sudah ditawari baik-baik, malah pilih yang keras. Jiang Yue, ini semua pilihanmu sendiri. Kalau kamu setuju lebih awal... Lepaskan tanganmu. Hancurkan dia.
Mustahil. Orang-orang ini kusewa dengan biaya besar. Tangan mana yang tadi menyentuhnya? Aku didukung keluarga Wang. Berani kau sentuh aku? Keluarga Shu akan lebih cepat hancur. Jangan sampai ada korban jiwa. Dia harus bersyukur kau cepat melarang. Dan kau juga. Menjual sepupu perempuan sendiri. Kau pantas menyandang nama Shu? Berani kau pukul aku? Aku segera rapat keluarga. Malam ini, kau akan kuusir dari keluarga Shu. Panggil semua keluargamu. Shu Jiangyue, suamimu memukul Xiao Wei dan Tuan Wang sampai begini. Masih punya muka masuk rumah? Paman, kenapa kau tidak tanya apa yang mereka lakukan? Mereka memaksaku bercerai di kantor. Wang Lei juga mau main tangan. Tuan Wang tertarik padamu, itu rezekimu. Suami miskin dari kampung ini, apa yang bisa dia beri untuk keluarga Su? Bisa memberimu tamparan, mau? Beraninya kau bicara di sini. Anjing tersesat berani menggonggong di keluarga Shu? Jiang Chen adalah suamiku. Kau itu orang tua, aku toleransi sekali. Sentuh dia lagi, kau akan kubuat bicara sambil berlutut. Berani, seorang menantu, berani ancam orang tua keluarga Shu? Jiang Chen, hari ini aku yang putuskan, kau keluar dari keluarga Shu. Kalau Jiang Yue membelamu, keluar sama-sama. Nenek, Dan rumah pengantin di tepi danau, ambil kembali, ganti rugi untuk Xiao Wei. Kalian pindah ke kompleks lama, tinggal di gudang itu masih kuberi muka. itu rumah pengantin dari kakek. Kakek sudah tiada. Di rumah ini, aku yang berkuasa. Kau sudah menikah, jadi orang luar, masih mau ambil untung dari keluarga Su? Cuma rumah, kalian rebut seperti lihat gunung emas. Seluruh villa di tepi danau, itu milikku. Kalau kamu punya seluruh kompleks tepi danau, satu kawasan rumah, aku makan meja ini. Sombong, enggak bercermin dulu. Jiang Chen, nggak apa-apa kalau nggak punya rumah. Kau tidak percaya padaku? Kalau begitu, suruh langsung penanggung jawabnya datang. Baik, aku tunggu lihat figuran yang kamu sewa. Tuan Jiang, apa kamu akan pindah ke pusat danau? Aku sudah siapkan orang untuk siaga, seluruh villa, siap diserahkan kapan saja. Manajer Wang, benar kamu. Tuan Shu kedua kenal aku, Mereka tidak percaya itu milikku. lingkaran kelas atas Yun Cheng semua tahu, pemilik terbesar pusat danau bernama Jiang yang tidak tahu, mungkin belum benar-benar masuk lingkaran kelas atas. Meskipun dia punya rumah, itu juga didapat dari keluarga Shu. Sekalian mengingatkan kalian grup Qianjin sekarang sedang krisis opini publik dan keuangan. Di bawah nama keluarga Shu, sebagian properti sudah memasuki risiko proses pembekuan. Jika masalah keuangan terus memburuk, rumah yang kalian tempati sekarang mungkin juga tidak bisa dipertahankan. Apa katamu? Rumah keluarga Shu akan dibekukan. Lubang yang dibuat oleh Su Wei akhirnya sampai ke pintu rumah sendiri. Kau mengarang. Kau. Kalau bukan karena kau memukul tuan muda Wang keluarga, Wang tidak akan bertindak memblokir keluarga Shu orang. Bawa dia keluar. Coba lihat siapa yang berani. Ayah, bagaimana Bapak datang? Kalau aku tidak datang, keluarga Shu akan dihancurkan oleh kalian yang bodoh ini. Kakek, Siapa yang memukul? Bajingan. Kalian ayah dan anak memang mirip sama-sama, tidak tahu malu mengatakannya seperti hak waris. Diam kau. Kau orang dengan marga lain. Jiang Chen sekarang adalah suami Jiang Yue, bukan orang luar. Justru kamu, selain menikmati hasil, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga Shu? Kakek krisis Qianjin adalah karena manajemen Shu Jiangyue yang buruk. Aku hanya ingin membantu. berita hitam ini, ada sebagian sumbernya berasal dari akun yang dikuasai Su Wei, juga ada dia dan Wang Lei catatan kontak. Lubang dana 5 miliar, bukan masalah manajemen. Jangan menuduh sembarangan. Meskipun Xiao Wei sedikit terburu-buru, itu juga demi menyelamatkan Qianjin. Keluarga Wang bisa memberikan uang. Apa yang bisa Jiang Chen berikan? Tinju? Uang keluarga Wang memang enak. Didapat dengan menukar keponakanmu, kau juga bisa menelannya. Kalian jangan sombong. Qianjin sekarang terkenal buruk. Selain keluarga Wang, tidak ada yang mau menyentuh kekacauan ini. Aku, Shu Chengyuan, hidup seumur hidup. Belum sampai menjual cucu untuk bertahan hidup. Kalau begitu, lihatlah, Qianjin runtuh. Lagi pula, kau sudah tua. Juga tidak akan hidup lama. Setelah kau mati, rumah ini masih aku yang memutuskan. Paman kedua, bagaimana kau bisa berkata begitu pada kakek? Jangan ribut.
Pak Tua kena serangan jantung karena marah. Apa kakek tidak apa-apa? Ada aku, tidak akan. Jiang Chen, urusan Qianjin. Serahkan pada aku dan Jiang Yue. Bapak hanya perlu jaga kesehatan. Dana tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kalau begitu jangan pakai kekerasan, besok ada jamuan kalangan atas Yun Cheng. Aku temani Jiang Yue untuk meminta hasil. Qianjin adalah warisan dari ayahku. Nona Shu juga bisa menangis. Kakek semakin lemah, keluarga paman kedua masih ada, menusuk dari belakang di saat seperti ini. Aku khawatir tidak bisa mempertahankannya. Kamu sudah menjaganya dengan baik. Sekarang giliranku menjagamu. Besok ada pesta, semua elit kota akan hadir. Keluarga Wang sudah mengumumkan, siapapun yang membantu keluarga Su, berarti melawan keluarga Wang. Jangan pakai cara berkelahi lagi, itu tidak akan menyelesaikan pendanaan. Siapa bilang aku mau berkelahi? Lalu, apa rencanamu? Percayalah padaku sekali. Aku janji. Qianjin tidak akan runtuh. Kamu juga tidak akan dipaksa oleh mereka mundur tanpa pilihan. Xu Cheng Yuan menyuruh Xu Jiang Yue besok pergi ke pesta untuk cari investasi. Kalau begitu, biarkan dia tahu di depan umum bahwa di kota Yun tidak ada yang berani menolongnya. Tuan Wang, begitu Qianjin runtuh, posisi direktur utama. Tenang. Nanti, kamu adalah milik keluarga Wang, anjing yang dipelihara dengan baik, beritahu semua keluarga terkemuka. Besok, siapapun yang memberi 1 sen pun kepada keluarga Shu, berarti melawan keluarga Wang. Selain itu, aku ingin Xu Jiang Yue memohon padaku secara langsung. Bukankah dia sombong? Aku akan membuatnya di depan semua elit kota. Melepaskan kesombongannya sepenuhnya. Hari ini kami datang untuk mencari investasi. Jangan gegabah. Tenang, aku sangat masuk akal. Setiap kali kamu berkata begitu, pasti ada yang terlempar keluar. Nona Shu benar-benar membawa menantu laki-laki yang tidak berguna ini. Ini adalah pesta kelas atas, bukan tempat menagih utang dan daripada. Manajer Shu? Kekurangan uang sampai begini, malah membawa beban untuk menambah keberanian? Apakah dahimu masih sakit? Tidak sakit. Aku bisa membantumu mengingatnya. Sekarang keluarga Su sedang menuju kehancuran, kamu masih berani bicara keras. Nanti setelah masuk pesta, di dalamnya semua keluarga papan atas, coba sentuh 1 orang saja, kamu akan dipenjara seumur hidup. Xu Jiang Yue masih ingin cari investasi, mintalah pada Tuan Wang. Mungkin Tuan Wang sedang baik hati, bisa memberi lebih. Siapa ini? Berani bertengkar di depan pintu pesta sambutan? Menantu laki-laki keluarga Shu. Kan, ku dengar keluarga Shu hampir selesai. Masih begitu sombong. Semua orang lihat, inilah menantu naga keluarga Shu. Gagal minta investasi lalu memukul orang. Semua harus berhati-hati, jangan sampai diperas olehnya. Jiang Chen, kamu berjanji padaku untuk rendah hati. Dia pantas dipukul. Tapi semua orang di sini melihat. Bagus. Biarkan mereka lihat dengan jelas. Kenapa aku memukulnya? Undangan. Maaf Pak Shu, tolong ambil sendiri. Tidak perlu ambil. Kalau tidak punya undangan, pergilah. Keluarga Shu sekarang status apa? Masih kira jadi nomor 1 di Yun Cheng? Jiang Chen, jangan perbesar masalah. Ini adalah jamuan penyambutan untuk Tuan Tian Wuge. Tempat penyambutan untukku. Anjing di pintu duluan gigit aku. Ini dianggap tidak ramah? Dengar nggak? Dia malah bilang ini adalah pesta untuk menyambutnya. Jiang Chen, kamu benar-benar gila. Pesta hari ini diadakan untuk Tuan Jiang dari Tian Wuge. Kenapa kamu berpura-pura jadi orang lain? Malah pura-pura jadi orang besar itu. Istriku, bukan merendahkan penjaga pintu, tapi merendahkan tipe sepertimu. Orang yang memandang rendah orang lain. Paham? Pergi beritahu kakakku. Bilang ada yang ngacau. Mengerti. Paman Sun, dulu waktu ayahku masih hidup, hubungannya dengan Anda sangat erat. Qianjin sekarang menghadapi kesulitan, aku ingin. Bu Shu, urusan masa lalu jangan dibahas lagi. Aku dan ayahmu hanya kenal biasa. Bukan untuk membantu. Pak Sun, jangan asal ngaku saudara.
Sekarang siapa yang dekat dengan keluarga Shu, keluarga Wang akan ingat. Tenang, Tuan Muda Wang. Aku tidak akrab dengan keluarga Shu. Dia tadi sengaja ungkit hubungan lama. Mau pinjam uang padaku, sangat tidak tahu diri. Pak Sun, tolong hormati ayahku. Orang mati. Masih takut dikomentari? Aku pergi. Jangan pergi dong. 30 miliar. Aku bisa kasih sekarang. Asal kamu di depan semua orang buktikan layak seharga itu, Tianjin kan kekurangan uang. Satu baju 10 miliar. Gushu pilih sendiri. Lepas satu. Aku kasih 10 miliar. 3 potong. Berarti 30 miliar. Dulu wanita tercantik nomor 1 di Yuncheng, hari ini juga harus menunduk. Qianjin hampir habis. 30 miliar bukan jumlah kecil. Wang Lei, kamu kurang ajar. Di bisnis, tidak ada yang kurang ajar. Hanya ada harga. Kakekmu tidak akan bertahan lama. Tianjin kalau bangkrut lagi, semua warisan ayahmu akan hilang. Kamu rela? Jiang Chen, jangan bergerak. Qianjin jangan kena masalah lagi. Kamu mau tukar dirimu dengan perusahaan? Aku nggak ada pilihan. Ada. Akulah pilihanmu. Kamu pilih apa? Tinju. Ayo, pukul aku sekali lagi. Hari ini adalah perjamuan Tuan Tian Wuge, berani kau sentuh aku, seluruh keluarga Su akan ikut mati. Rekam-rekam dengan jelas, biarkan Kota Yun melihat bagaimana Nona Shu memohon padaku. Mencari mati. Jiang Chen, Baru saja aku meninggalkanmu selangkah. Mereka berani mendorongmu sampai begini. Su Jiangyue, kau anggap aku pajangan? Di mana Tuan Hu? Usir dia keluar. Siapa yang berani-berani bertindak di acara Tuan Tian Wuge? Dia. Menantu pria yang tinggal di keluarga Shu merusak jamuan sambutan. Anak muda, kau tahu hari ini jamuan siapa? Tahu? Tahu masih berani ribut? Aku datang ke jamuanku sendiri. Masih harus melihat ekspresimu? Jamuanku? Kau, seorang menantu keluarga Shu, berani mengaku sebagai Tuan Jiang dari Tian Wuge? Tuan Hu, dia itu Tuan Lei, orang kecil di bawahnya, bergantung pada dukungan Tuan Lei. Pura-pura hebat di kota Yun di acara seperti ini harus dihukum berat. Telepon Tuan Lei, biarkan Tuan Lei melihatnya bagaimana anjing bawahannya membuat masalah. Tuan Lei, ada yang ribut di jamuan sambutan, mengaku ini diadakan untuknya. Kudengar dia orang bawahan Tuan. Siapa yang begitu berani? Aku? Tuan. Mereka menyuruhku pergi. Bilang aku tidak layak masuk jamuanku sendiri. Kau urus ini. Kau masih berani menantang Tuan Lei? Selesai. Kau pasti mati. Para hadirin grup Qianjin sekarang menghadapi krisis. Di antara kalian, ada yang pernah menerima budi keluarga Shu. Ada yang membangun bisnis dari proyek keluarga Shu. Sekarang, aku memberi kalian kesempatan terakhir, yang mau membantu keluarga Shu maju. Keluarga Shu sudah diblokir keluarga Wangxi. Siapa berani membantu? Seorang menantu benar-benar menganggap dirinya penting. Jiang Chen, kau tidak mengira menakut-nakuti dengan Tuan Lei beberapa kali. Semua elit kota takut padamu. Tidak membantu keluarga Shu, boleh. Mulai hari ini orang yang melewatkan kesempatan ini akan selamanya masuk daftar hitam Tian Wuge. Ini giok naga Tian Wuge. Palsu, orang ini adalah menantu sampah keluarga Kusu. Bagaimana mungkin dia Tuan Tian Wuge? Kalau dia saja Tuan Tian Wuge, maka aku adalah leluhur Tian Wuge. Tuan Lei, kau datang tepat waktu. Orang ini mengaku sebagai Tuan Tian Wuge. Dan juga giok itu barang palsu seperti ini dibawa keluar. Siapa yang melempar? Tuan Lei, akulah yang membuka kedok penipu ini untukmu. Dia hanya seorang. Berani-beraninya kau melempar giok Tuan Jiang. Tuan Jiang hamba datang terlambat, telah membuat Tuan terhina. Jiang, Tuan Jiang. Bukankah kau bilang tempatmu tidak pantas untuknya? Kalau begitu hancurkan saja. Tuan ampun, aku buta tidak tahu diri. Bukankah kau bilang dia hanya orang kampung? Aku tidak tahu. Tadi Tuan Jiang telah memberi kalian kesempatan. Sekarang mau selamat, mau menyelamatkan keluarga, pergi ke depan pintu Shu, dan bersujud meminta maaf. Tuan Jiang, aku bersedia investasi di Qianjin. Aku bersedia. Di sini kotor.
Ganti tempat. Kau benar-benar tuan dari Tianwugie? Bukankah kau sudah tahu, aku datang dari gunung? Tapi aku tidak tahu kau seluruh kota Yun ada di dalam saku. Bukan saku. Ini untuk mendukungmu. Aku bersedia mendanai 3 miliar. Memohon kepada Direktur Shu kesempatan kompensasi untuk keluarga Sun. Aku bersedia membuka saluran. Semua produk Qianjin masuk ke Mal Group kami. Kami bersedia menanggung biaya humas opini publik. Hanya memohon Tuan Jiang jangan memblacklist kami. Direktur Su kesenjangan dana sudah terpenuhi. Bahkan lebih dari 10 miliar dana tambahan. Keluarga-keluarga di luar semua berebut kerjasama. Qianjin, terselamatkan. Sisi opini publik juga sedang ditangani. Cukup dengan melepaskan bukti dalang di balik layar, Qianjin tidak hanya bisa bangkit, tapi juga bisa memperluas dengan momentum. Kau sudah mengatur semuanya sejak awal. Jika mereka tahu berterima kasih, beri kesempatan. Jika mereka hanya suka menjatuhkan orang, ganti cara buat mereka berterima kasih. Terima kasih. Antar suami istri tidak perlu selalu bilang terima kasih. Direktur Su Wanglei dan Su Wei datang. Bilang mau memberi sesuatu yang bisa sepenuhnya membersihkan nama Qianjin. Tahu diri mereka hampir habis, ingin memohon. Biarkan mereka masuk. Tuan Jiang, aku buta, tidak tahu diri. Aku ditipu oleh Wang Lei. Asalkan Tuan Jiang memberi kesempatan pada keluarga Wang. Aku bersedia klarifikasi publik. Di tangan kalian bagaimana bisa ada bukti lengkap? Karena pelaku utama selalu suka menyimpan kartu as yang bisa menyelamatkan nyawa. Tuan Jiang, di dunia bisnis, tidak ada musuh abadi. Kami bersedia bekerja sama dengan Shu untuk klarifikasi, dan juga bersedia mengganti kerugian. Kami hanya meminta Anda untuk bermurah hati. Jiang Yue, saya juga anggota keluarga Shu. Kamu mendorong Qianjin dari tebing saat itu. Apakah kau ingat tentang keluarga? Tuan Jiang, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Shu, nama baik perusahaan. Satu-satunya. Kalian terlalu menganggap diri kalian hebat. Suzong opini publik di internet sudah berbalik. Banyak media merilis secara bersamaan. Mustahil, bagaimana kau bisa mendapatkan bukti ini? Kotoran kalian yang kecil di hadapan Tuan Jiang disebut kartu as. Kalian menggunakan bukti kejahatan untuk tawar-menawar. Apa kau pikir Shu tidak ada yang paham hukum? Fitnah jahat, pencemaran nama baik bisnis, pemerasan dan ancaman. Bersiaplah menerima hukuman hukum. Jiang Yue, lepaskan aku. Aku, sepupumu. Sejak kau memaksaku dengan Qianjin menikah dengan Wang Lei saat itu, aku tidak punya sepupu sepertimu lagi. Wang Lei Shu Wei kalian terlibat kejahatan bisnis. Tolong ikut kami untuk diselidiki. Dia semua. Dia yang memberi ide. Omong kosong. Jelas kau yang ingin mengakuisisi Qianjin. Siapa yang utama dan siapa yang bawahan, bertengkar perlahan di pengadilan. Suzong, sekarang semua celah dana sudah tertutup. Aset terkait Wang dibekukan. Beberapa mitra bisnis bersedia mengganti kerugian akibat pelanggaran kontrak. Shuzong, sebelumnya kami disesatkan oleh Shu Wei, hampir memaksa Anda turun. Silakan hukum kami. Tuan Jiang menyelamatkan Qianjin juga menyelamatkan semua pemegang saham. Qianjin tidak bertahan karena seseorang berlutut, juga bukan karena seseorang berkelahi. Hari ini, mereka yang bersedia terus bekerja sama kami sambut. Mereka yang pernah menjatuhkan saat susah Qianjin akan mencatatnya. Kau lihat, ini cucuku. Sudah lihat, cukup keren. Kalau kau mau jadi penagih utang seumur hidup, Wakil Kepala Bagian Hukum bisa juga dipertimbangkan. Jiang Chen, aku titipkan Jiang Yue padamu, bukan hanya karena Tianwugie. Kau melindunginya lebih penting dari rasa hormat. Mulai hari ini, Shu Jiang Yue tetap menjabat Presiden Qianjin Group. Jiang Chen masuk Dewan Direksi Qianjin, bertanggung jawab atas hukum keamanan dan urusan khusus eksternal. Siapapun yang menghinanya dengan kata menantu lelaki, berarti menghina aku, Su Cheng Yuan. Dewan Direksi, bukankah kau bilang tidak mengerti perusahaan? Tidak mengerti, bisa belajar. Lagi pula, menagih utang aku bisa, berkasus di pengadilan aku, bisa belajar dari orang. Masih berapa banyak hal yang belum kau beritahu aku? Tentang mengapa aku turun gunung akan aku ceritakan semua. Tapi aku tidak ingin mengatakannya saat kau paling lelah. Kau takut aku tahu bahwa kamu awalnya hanya demi ilmu bela diri.
Aku sudah menduganya sejak lama. Tapi sekarang, aku ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Malam ini pulang. Semua akan kukatakan. Aku turun gunung untuk mencari naga 9 putaran. Guru tewas demi menjaga ilmu ini. Istri guru bilang separuhnya ada pada Nona Cui, juga bilang aku dan dia bertunangan. Jadi sejak awal, yang kau cari adalah Cui Rubing. Belakangan baru tahu, keluarga Cui dulu memalsukan identitas, yang sebenarnya membawa separuh ilmu itu adalah kamu. Lalu kau menikahiku. Demi ilmu? Atau demi melindungiku? Awalnya, demi ilmu. Belakangan, demi dirimu. Aku tahu kata-kata ini, dalam terdengar sangat buruk. Saat pertama melihat tato di punggungmu, aku akan coba mengambilnya paksa. Tapi aku tidak ingin kau takut padaku. Lalu apa aku bagimu? Orang yang meski takut pada Tuan Lei, masih mau menggantikan aku minta maaf. Orang yang didesak Wang Lei ke ujung jalan, masih ingin mempertahankan Qianjin, adalah istriku. Kau tahu apa yang paling kutakutkan? Aku takut semua orang yang mendekatiku, semua demi keluarga Su, demi nilai tertentu yang ada padaku. Kalau begitu, setiap hari aku akan buktikan. Yang pertama kulihat adalah dirimu. Naga 9 putaran, kau masih menginginkannya. Ingin. Tapi saat kau rela. Aku rela. Aku percaya kau tidak akan menyakitiku. Dan akan melindungiku. Guru. Murid telah menemukannya. Menemukan ilmunya? Juga menemukan jawabannya? Sudah. Ilmu bisa membuat kuat, tapi yang benar-benar harus dijaga adalah orang di samping. Apa yang dia dapatkan dengan nyawanya, akhirnya, Kau sedang memikirkan gurumu. dulu aku hanya berpikir untuk mengambilnya kembali, sekarang baru mengerti. Mungkin dia ingin aku belajar melindungi seseorang. Ilmu sudah ditemukan? Sudah, juga sudah dipastikan. Keluarga Cui dulu menipu soal pertunangan. Murong Sang sudah menduga hati manusia bisa berubah. Dia membagi naga 9 putaran. Bukan hanya untuk jaga dari musuh luar, tapi juga agar kau tidak tersesat. Jiang Chen, ilmu ada di tanganmu. Jangan sampai menjadi alasan perebutan. Aku mengerti. Bagaimana dengan Nona Su itu? Dia sekarang istriku. Dulu kusuruh kau turun gunung cari tunangan. Kepalamu penuh ilmu. Sekarang kau sudah belajar bilang istri dulu. Setidaknya gurumu tidak mati sia-sia. Istri guru? Suaranya terdengar cukup muda. Fokusmu melenceng? Aku hanya mengingatkan seseorang, pernikahan formal belum ditingkatkan. Kalau begitu aku ajukan upgrade. Lihat penampilan. Direktur Shu, rumor di luar bilang Qianjin bisa bangkit, karena suami Anda memiliki kekuatan besar di belakangnya. Apa pendapat Anda tentang itu? Qianjin bisa bangkit berkat bukti, berkat tim, juga berkat seseorang yang menarikku saat aku hampir tak kuat. Tapi Qianjin tidak akan bergantung pada siapapun untuk hidup. Jiang Chen, saya salah. Saya sungguh tahu bahwa saya salah. Dulu saya buta. Saya ditipu oleh Chen Yunjie. Lihatlah, kita pernah bertunangan, tolong bantu keluarga Cui. Tolong bantu keluarga Cui. Mas tidak Pak Jiang. Mohon beri keluarga Cui jalan hidup. Bisa suruh Rubing pergi jadi pembantu rumahmu. Dulu aku datang untuk memenuhi janji. Kalian bilang pertunangan itu kertas sampah. Sekarang keluarga Cui kesusahan, ingin pakai kertas sampah jadi jimat penyelamat. Aku bodoh. Aku yang merobek perjanjian pertunangan. Kau boleh pukul atau marahi aku. Hanya minta jangan biarkan keluarga Cui lenyap sepenuhnya. Bukan aku yang menghancurkan keluarga Cui, mengingkari janji, membenci miskin mencintai kaya, menendang orang yang sudah jatuh. Setiap langkah adalah pilihan kalian sendiri. Bushu kau sudah menang, kenapa harus membasmi habis-habisan? Sekarang tidak ada yang mau bekerja sama dengan keluarga Cui. Mereka tidak percaya padamu, bukan aku yang memaksa. Ayo pergi. Jiang Chen, jika dulu aku tidak membatalkan pertunangan orang yang berdiri di sisimu sekarang apakah aku? Tidak. Meskipun tanpa Xu Jiang Yue, aku juga tidak akan memilih seseorang yang meremehkan guruku. Kata-kata ini aku suka dengar. Itu bisa dapat nilai tambah? Sedikit. Jiang Chen. Semua gara-gara Wang Lei dan Shu Wei, keluarga Chenku sudah hancur.
Kau mau apa lagi? Aku tidak mau apa-apa, kalian melanggar hukum, polisi urus hutang, pengadilan urus, sedangkan minta maaf aku tidak butuh. Tuan Jiang, selama ini aku memang salah. Lei Ye juga tidak melindungiku lagi. Aku terima hukuman. Hanya minta jangan libatkan karyawan tak bersalah. Yang harus diganti, ganti. Yang harus dihukum, hukum. Jika karyawan mau datang ke Qianjin wawancara sesuai kemampuan, tidak ada kolektif bersalah. Pantas Nona Shu memilihmu. Kau lebih baik dari kami. Kau pura-pura jadi orang baik apa? Bukankah kau hanya mengandalkan identitas Tian Wuge, menindas orang? Saat aku menindasmu dengan identitas kau bahkan tidak punya kesempatan bicara. Sekarang kubiarkan kau bicara karena istriku bilang perusahaan harus berjalan di jalan yang benar. Busu saluran bahan baku Chen integrasi selesai. Perjanjian kompensasi uang juga masuk proses hukum. Jangan buru-buru merayakan. Periksa ulang semua kontrak. Qianjin hampir mati karena celah. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Wakil Direktur Hukum sudah memeriksanya. Wakil Direktur Jiang, apakah Anda mengerti? Bagian yang tidak Anda mengerti, akan saya lingkari agar Anda lihat. Direktur Shu, begitu proyek material baru terrealisasi nilai pasar Qianjin akan melebihi puncak uang 2 kali lipat dari periode itu. Kali ini tanpa Tuan Jiang. Qianjin tidak mungkin bangkit secepat ini. Mereka memuji saya. Apakah saya harus rendah hati? Jangan bicara, itu adalah kerendahan hati yang terbesar. Saya umumkan Xu Jiangyue secara resmi menjadi satu-satunya pemimpin grup Qianjin Jiangchen sebagai Dewan Direksi Penasihat Khusus memiliki hak veto dalam pengendalian risiko darurat. Ini adalah ayahmu yang dulu menandatangani kontrak besar, pertama pulpen yang digunakan. Sekarang dia harus menyerahkannya padamu. Kakek, saya tidak akan mengecewakan ayah. Kamu sudah tidak mengecewakannya. Kamu juga tidak mengecewakan saya, Jiangchen. Dulu saya menitipkan Jiang Yue padamu karena hutang budi. Sekarang karena kepercayaan, kakek, saya akan melindunginya dan juga menghormatinya. Tidak membuatnya menjadi milik siapapun lampiran, juga tidak membiarkan siapapun mendorongnya ke jalan buntu. Jiang Yue. Dulu nenek bodoh mendengar sepihak dan mempercayai, membuatmu menderita. Saya bisa tidak mempermasalahkan sikap pilih kasih dalam hubungan keluarga. Tapi perusahaan tidak boleh lagi diserahkan pada orang yang tidak layak. Ada begitu banyak hidangan di pesta perayaan kamu masih memasak mie. Kamu semalaman bersulang hanya makan sedikit, direktur bisa pura-pura kuat dengan perut kosong tapi istri tidak boleh. Waktu kecil ayahku juga setelah jamuan memasak mie untuk ibuku. Dulu saya kira kuat berarti tidak membutuhkan siapapun. Belakangan baru sadar tidak membutuhkan orang lain, dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan adalah dua hal berbeda. Jiangchen, saya ingin mendefinisikan ulang hubungan kita. Bagaimana mendefinisikannya? Dulu saya bilang pernikahan formal, sekarang saya ingin menghilangkan kata formal. Direktur Shu ini surat pemberitahuan resmi pengangkatan tetap. Kinerja masa percobaan cukup memuaskan. Hanya cukup? Kalau masih ngomong sembarangan, turun jabatan. Kenapa berhenti? Konfirmasi dulu. Bukan ciuman formal kan? Kakak senior, Kitab Naga Suci 9 putaran sudah digabung. Sudah digabung. Jiangchen bisa dibilang benar-benar turun gunung. Langit di Longguo benar-benar akan berubah. Biarkan dia dulu menenangkan istrinya. Sehebat apapun dunia ini, harus dimulai dari menyalakan lampu rumah. Penerapan material baru akan mencakup 3 bidang inti. Target Qianjin bukanlah Yuncheng, melainkan pasar seluruh Longguo. Xuzong, kata orang luar, Qianjin bisa menjadi konglomerat terkuat di Yuncheng terutama berkat suami Anda, status Tian Wuge. Apakah Anda setuju? Jika hanya mengandalkan status, Qianjin paling bisa selamat dari krisis, tidak akan sampai hari ini. Qianjin mengandalkan tim teknis, sistem, juga bergantung pada setiap kali tidak menunduk, pilihan. Jiangchen melindungiku dari angin, tetapi jalan adalah yang ditempuh Qianjin sendiri. Lalu, Tuan Jiang di Qianjin posisinya apa? Satpam. Melindungi keamanan Qianjin, juga melindungi Xuzong agar bisa bekerja dengan tenang. Sekalian, menjadi suaminya.
Suzong, nilai kontrak hari pertama memecahkan rekor. Kita benar-benar menjadi nomor 1 di Yuncheng. Skema bonus berikan kepada karyawan lebih awal. Uang bukan hanya milikku seorang. Shuzong, sudah nomor 1 di Yuncheng, apa target selanjutnya? Jangan besar kepala, nomor 1 hanyalah awal. Qianjin harus keluar dari Yuncheng. Kalau begitu aku ikut kamu. Kamu tidak kembali ke Tianwuge. Tian Wuge ada di hatiku, kamu di sisiku, keduanya berjalan. Apakah suatu hari nanti kamu akan pergi demi hal yang lebih besar? Shu Lao pulih dengan baik. Stabilitas emosi yang paling penting, jangan terlalu gembira atau marah lagi. Kau dengar? Jangan sering-sering membuat orang jadi terlalu gembira dan marah. Aku usahakan mereka hanya marah tanpa gembira. Ayah Jiang Yue dulu juga keras kepala. Begitu yakin pada satu hal, bertahan mati-matian. Jiang Yue mirip dia. Kamu berbeda. Kamu terlihat main-main. Sebenarnya tahu cara memutar. Kakek, ini pujian untukku? Ini peringatan untukmu. Jiang Yue akan melangkah lebih tinggi nanti. Musuh juga akan lebih banyak. Kekuatan bisa mengatasi orang yang di depan. Sistem dan kepercayaan baru bisa bertahan lama. Aku akan memilih. Dan cepat beri aku cicit. Kakek, Ini juga harus dipelajari. jangan lagi di depan kakek sembarangan. Memotong pembicaraan, Aku rasa kakek sangat lega. kamu ulangi. Terima kasih sudah menyelamatkan kakek. Dan terima kasih sudah menyelamatkan Qianjin. Kamu sudah mengucapkannya sekali hari ini. Terima kasih. Kalau begitu ganti dengan apa? Jiang Chen? Pulang. Yang harus dijaga sendiri bukanlah kemenangan atau kekalahan, melainkan di rumah ini, setiap orang yang mau kembali bangkit. Dulu aku hanya takut kehilangan kakek. Sekarang, aku ingin dia melihatku hidup dengan baik. Kalau begitu kita tunjukkan padanya. Ini dia, istri yang kau bawa dari Gunung Selera bagus, lebih baik dari gurumu. Bu Guru, jangan di depan altar guruku, bicara buruk tentang dia. Bahkan saat dia hidup, aku juga bilang. Guru. Jiu Zuan Shen Long Jue murid telah menemukannya, hal yang kau lindungi murid akan terus melindunginya. Hal yang belum sempat kau lihat dunia di bawah gunung. Aku akan melihatnya untukmu. Senior Murong, terima kasih telah menyelamatkan keluarga Su dulu. Dan juga terima kasih telah membawa Jiang Chen ke hadapanku. Meskipun kadang dia menyebalkan. Bisakah memuji tanpa tapi? Tapi dia baik, tidak bisa. Setelah menggabungkan Jiu Zuan Shen Long Jue, kultivasi Jiang Chen akan semakin maju. Tapi kalian harus ingat, ilmu bukanlah tujuan akhir. Semakin kuat, semakin harus tahu pedang harus diarahkan ke siapa, juga untuk siapa harus ditarik kembali. Aku ingat. Ini adalah Murong Xianggiok, pelindung yang ditinggalkan dulu. Dulu aku menyimpannya untuknya, sekarang berikan padamu. Kalau Jiang Chen mengganggumu, pukul dia dengan ini. Terima kasih, Bu Guru. Bu Guru, kamu di pihak mana? Di pihak istrimu jelas sekali. Mulai sekarang, masa lalumu, aku juga akan menerimanya. Lalu masa depanku? Tergantung penampilanmu. Duduklah dan makan. Di depan tuan bawahan lebih nyaman berdiri. Hari ini bukan acara persilatan. Kalau kau masih berdiri, orang akan mengira kita Qianjin, menindas mitra kerja sama. Belakangan ini keluarga Xu mengalami masa tersulit. Ada yang pergi, ada yang tetap tinggal. Yang tinggal, itulah keluarga sejati. Qianjin tidak akan lupa, orang yang tetap bertahan saat krisis, mulai bulan depan. Semua gaji tim inti naik. Bonus proyek lipat 2. Bos Xu murah hati. Bonus wakil bos Jiang potong setengah. Kenapa? Di konferensi pers bilang dirinya satpam mempengaruhi Citra Group. Kalau begitu aku ganti sebutan konsultan keamanan khusus Bos Xu. Makin kelihatan penipu. Dari pesta pernikahan keluarga Cui sampai sekarang. Sepertinya sudah lama sekali, tapi juga seperti baru sekejap mata. Kau menyesal hari itu menyelamatkanku? Hari itu aku pergi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kakek. Sekarang? Sekarang,
Ini pilihanku sendiri. Keluarga Cui merobeknya. Malah mengantarkanku ke sisi orang yang seharusnya. Kalau begitu, kontrak pernikahan lama ini berakhir sampai di sini. Kita mulai lagi. Adakan pernikahan lagi? Mulai dari besok temani aku kerja tidak terlambat. Tantangan besar. Bagaimana suasana hatinya? Presiden Xu sudah lihat jam 3 kali. Presiden Xu macet di jalan. Kau tinggal di danau naik mobil dinas. Hari ini, lalu lintas lancar. Berarti antre sarapan? Untukku. Susu kedelai favoritmu dan roti bawang. Aku tanya sekretaris, kamu dulu kalau sibuk sering tidak sarapan? Tetap saja terlambat. Potong bonus. Sudah habis dipotong. Presiden Xu hasil lelang sisa aset Wang sudah keluar. Qianjin tidak ikut penawaran agresif, tapi dapat yang paling cocok untuk jalur logistik kita. Integrasikan sesuai rencana. Jangan memanfaatkan keadaan, kita mampu menang, dan harus menang dengan bersih. Bang Chen, sekarang semua orang tahu kamu wakil direktur Jiang, masih ke bagian hukum. Wakil direktur juga harus kerja. Lagi pula aku mulai dari sini, tidak boleh lupa asal setelah naik jabatan. Kalau begitu, sisa pembayaran Chen siapa yang urus? Kalian ikuti prosedur, ingat Qianjin, kedepannya tidak menagih dengan cara menakut-nakuti, tapi dengan kontrak dan bukti. Kalau ada yang tidak mau diajak bicara baru panggil aku. Kalau begitu bagian hukum kita akhirnya resmi. Dulu tidak resmi? Dulu waktu manajer Sun masih ada seperti cabang drama istana. Sepertinya wakil direktur Jiang benar-benar belajar. Takut kamu bosan lihat aku cuma bisa main fisik. Kalau mau belajar tidak bosan. Jiang Chen, dulu aku meremehkanmu. Kau selamatkan Qianjin dan juga keluarga Su. Secangkir teh ini. Kuhormati untukmu. Nenek, hal yang sudah berlalu biarlah berlalu, tapi kesalahan yang diderita Jiang Yue tidak akan dianggap tidak terjadi. Jiang Yue, nenek berbuat salah padamu. Setelah ayahmu pergi, aku selalu merasa perempuan tidak bisa mengelola bisnis keluarga. Jadi, aku terus memihak keluarga anak kedua. Akhirnya, hampir membuat keluarga Xu hancur. Aku bisa memaafkan nenek, tapi hak manajemen Qianjin tidak akan lagi mempertimbangkan perasaan siapapun. Itulah yang seharusnya dikatakan oleh seorang pemimpin. Dulu aku sangat takut kembali ke sini. Setiap kali kembali rasanya seperti akan dinilai lagi. Sekarang aku tidak takut lagi, karena aku tidak perlu pengakuan mereka untuk dianggap sebagai anggota keluarga Su. Tentu saja kamu adalah. Qianjin adalah warisan ayahmu dan kamu yang mempertahankannya. Dan kamu menemaniku mempertahankannya. Mulai sekarang, posisiku di keluarga Xu apakah sudah aman? Tergantung seberapa sering kamu terlambat. Lelucon ini tidak akan pernah selesai. Tidak akan selesai. CEO Xu, kali ini Qianjin berhasil bangkit melawan arus adalah tolok ukur di dunia bisnis. Yun Cheng Kamar Dagang berharap Anda menjabat sebagai wakil ketua yang baru. Saya bersedia menerimanya, tapi dengan syarat, Kamar Dagang kedepannya membangun mekanisme saling membantu saat krisis, agar perusahaan tidak lagi dikepung oleh rumor dan modal sampai terpojok. CEO Xu sekarang semakin mirip dengan kakekmu. Tidak seperti diriku sendiri. Lebih seperti dirimu sendiri. Tuan Jiang, Anda sebagai suami CEO Xu, apa yang ingin Anda katakan? Jangan tanya. Saya tanya dia. Hari ini dia yang menjadi pusat perhatian. Tuan, sisa-sisa faksi Wang dan sisa-sisa Chen sudah dibersihkan semua. Di Yuncheng, dalam jangka pendek tidak akan ada yang berani menyentuh Qianjin. Bukan hanya tidak berani saja yang cukup, harus membuat mereka tahu, bisnis legal memiliki aturan legal, jangan lagi menggunakan cara-cara bawah tanah sembarangan. Saya mengerti. Dulu aku selalu berpikir tinju lebih cepat. Sekarang melihat CEO Su bekerja, baru tahu aturan juga bisa membunuh. Aturan bukan untuk membunuh, tapi membuat orang yang harus membayar harganya. Lalu apa rencana Anda selanjutnya? Menemaninya untuk menstabilkan Qianjin.
sambil menjalani kehidupan di dunia ini dengan jelas. Tuan ini akan bersembunyi di tengah keramaian dunia. Jangan gunakan kata-kata sok puitis yaitu bekerja pulang menemani istri. Dulu Yun Cheng hanya mengakui uang dan kekuasaan. Dulu Yun Cheng. Sekarang mungkin harus mengakui aturan lagi. Ibu Shu coba lihat sebentar. Apakah ini termasuk pelanggaran rahasia dagang? Tidak, karena memang akan diperlihatkan padamu. Benar-benar mengadakan pernikahan? Kita menikah terlalu terburu-buru. Kakek saja bilang tidak pantas. Sekarang semuanya sudah stabil. Aku ingin mengadakan upacara tambahan. Seberapa besar yang kamu inginkan? Undang semua orang dari Yunjing. Tidak perlu diperlihatkan pada orang lain. Aku hanya ingin mengundang orang yang benar-benar memberkati kita. Kakek, ibu guru, rekan-rekan dari Qianjin, dan beberapa teman. Kalau keluarga Cui, Chen, Wang, tidak usah diundang. Kamu mau mengundang? Aku takut mereka menangis saat memberi hadiah. Di tepi danau, malam hari, sederhana saja. Aku kira direktur suka kemewahan. Kemewahan untuk dilihat orang luar, kesederhanaan untuk diri sendiri. Kalau sumpahnya, Tulis sendiri. aku bisa memukul orang. Menulis ini lebih sulit daripada memukul Lei Ye. Lei Ye akan sedih kalau dengar. Apa dia mau menulis untukku? Berani coba pakai tulisan orang lain? Ternyata yang paling sulit bukanlah mengatakan cinta, tetapi mengucapkan cinta dengan tulus. Aku datang ke kaki gunung mencari teknik, akhirnya belajar mencintai orang. Siaga, jangan izinkan siapapun mengganggu pernikahan Tuan. Lei Ye, hari ini adalah pernikahan, bukan mengawal barang antik. Pernikahan Tuan lebih penting dari barang antik. Cucuku sangat gigih. Hidupnya juga berat. Jangan hanya melindunginya dari angin, tapi temani dia saat angin berhenti. Aku ingat. Mana sumpahnya? Aku sudah menulis banyak, tapi ternyata semuanya kurang. Xu Jiangyue, saat aku turun gunung, hanya ingin mencari Jiuzuan Longshen Jue, mencari dan mencari, aku menemukanmu. Dulu aku kira melindungi berarti mengalahkan semua musuh. Baru kemudian tahu. Perlindungan sejati adalah saat kamu butuh aku ada. Saat kamu tidak butuh, aku mundur saat menghalangi. Mulai sekarang, jalan Qianjin kamu yang pimpin, aku menemanimu. Kebanggaanmu aku jaga, kerapuhanmu juga aku jaga. Jiang Chen? Awalnya aku kira kamu masalah. Ternyata, kadang masalah juga bisa menjadi sandaran. Aku tidak perlu kamu menyembunyikanku di belakang. Tapi aku mau kamu berdiri di sisiku. Jika Murong Shangguo melihat, pasti bisa tenang. Dua anak ini sampai sejauh ini bisa dianggap sebagai balas budi dua keluarga. Benar-benar membuahkan hasil baik. Bukan balas budi lama, tapi pertalian baru. Kenapa kamu berdiri jauh sekali? Aku takut kamu bilang melewati batas. Kami sudah menyelenggarakan pernikahan lagi. Jadi beberapa batas boleh dilewati. Kamu bisa masak? Sedikit, kondisi di gunung keras, yang penting bisa dimakan. Memang sangat keras. Jijik. Gak jijik, nanti pelan-pelan latihan. Bersama. Aku yang makan, kamu yang latihan. Nanti setiap hari seperti ini, juga lumayan. Coba tahan seminggu dulu.
Selamat pengantin baru untuk Direktur Shu dan Wakil Direktur Jiang. Terima kasih semua, makan sore ditanggung perusahaan. Direktur Su, kalau cuti pengantin baru saya, Kamu sudah ambil cuti kemarin. 1 hari. Tianjin baru saja ekspansi, kamu mau cuti berapa hari? Aku cuma nanya. Direktur Shu memang tidak salah nama. Qianjin sekarang punya dana dan jalur, masa depan tidak terbatas. Jika syarat adil, Qianjin bisa bertahan lama, kerjasama yang menyenangkan. Kak Chen, yang sebelumnya Anda suruh saya urus sengketa yang tersisa, semuanya di sini. Terima kasih. Jangan panggil Kak Chen lagi, lebih formal. Wakil Direktur Jiang. Jangan terlalu formal juga, kedengarannya seperti mau potong gaji. Qianjin sekarang berbeda. Dulu orang takut perang internal, sekarang orang sibuk proyek. Yang paling ditakuti perusahaan, orang sendiri yang merobohkan tembok. Kedepannya tembok ini harus diperkuat. Dengan Anda di sini, Direktur Shu, pasti kokoh. Bukannya karena saya, dia sendiri sebenarnya bisa bertahan. Saya hanya menendang jauh orang yang menendang tembok. Direktur Shu, Wang mengajukan penyelesaian besar. Berharap Qianjin mencabut sebagian gugatan. Apakah Anda akan pertimbangkan? Qianjin bisa menerima kompensasi wajar, tapi tidak akan beli kebenaran dengan uang. Yang harus dituntut tidak akan kurang satu pun. Shu Weitoh saudara sepupu Anda, apakah keluarga Shu akan memaafkan secara internal? Hubungan keluarga bukan penutup untuk pelanggaran hukum. Direktur Shu, Wang Lei muda dan impulsif. Keluarga Wang bersedia ganti rugi semua kerugian dan tambah dana amal. Hanya minta Wang diberi jalan hidup. Wang bisa hidup, tapi proyek yang dulu didapat dengan penindasan harus dikembalikan semua. Keuntungan ilegal yang harus dikembalikan. Jiang Yue, Xiao Wei, apa bisa? Apa yang dilakukan Xiu Wei, bukti akan berbicara. Keluarga Xiu tidak akan memohon untuknya. Capek? Capek, tapi puas. Dulu aku suka langsung bikin orang menyerah, sekarang sadar. Melihat mereka tunduk sesuai aturan, juga asyik. Jadi kamu kurangi main tangan. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin tidak cukup. Siap, Direktur Shu. Qianjin juga pernah mengalami diburu oleh rumor, saat didesak oleh dana. Kami tahu apa itu rasa putus asa. Jadi dana ini bukan sekadar pamer agar mereka yang benar-benar taat pada aturan, di saat tersulit punya satu jalan lagi. Jika ayahnya masih ada, pasti sangat bangga. Dia pasti. Kami hampir bangkrut karena utang jahat. Bagian hukum Qianjin membantu kami menagih dan memberi kami pesanan. Terima kasih, Pak Shu dan Tuan Jiang. Utamanya kontraknya bagus. Jiang Chen, kau membawa semangat Jiang Hu ke dalam dunia bisnis. Jiang Yue membawa aturan bisnis ke dalam hati orang. Kalian berdua saling melengkapi. Kakek ini lagi mau nyuruh punya anak ya? Hari ini aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin bilang, melihat kalian seperti ini aku lega. Kakek-kakek harus tetap melihat Qianjin keluar dari Yuncheng. Baik, aku usahakan hidup lebih lama melihat kalian berulah. Bukan berulah, tapi memperluas wilayah. Selesaikan dulu laporan kuartal ini baru memperluas samudra. Saat kau baru turun gunung, apa kau pernah berpikir akan jadi begini? Tidak. Waktu itu aku cuma ingin cari ilmu memenuhi wasiat guru. Dan lihat tunangan apakah secantik istri guru. Ini bisa ditarik kembali enggak? Terlambat. Sekarang jawabannya jelas kamu lebih cantik. Insting bertahan hidupmu bagus. Jiang Chen, kamu nggak merasa repot di bawah gunung, perang bisnis, hubungan, opini, dan konflik keluarga, lebih rumit dari sekadar latihan bela diri. Ribet. Tapi juga menarik, di atas gunung cuma ada angin dan batu, di bawah gunung ada kamu. Dulu aku pikir kuat itu, artinya nggak ada yang bisa kalahin aku, sekarang aku pikir kuat itu, adalah bersamamu melihat. Kota ini perlahan jadi lebih baik. Lalu setelahnya, Nanti kamu urus Qianjin, aku urus sarapanmu.
Kamu perluas wilayah, aku yang akan menendang batu di jalanmu. Masih agak kasar. Aku akan berubah. Nggak usah berubah total. Kamu tetaplah kamu. Cuma, sebelum bertindak, pikirkan aku dulu. Sekarang apapun yang kulakuin, aku selalu mikirin kamu. Wakil Direktur Jiang, kamu hampir telat masuk kerja. Hari ini libur. Aku tahu. Jadi kamu bikin aku kaget? Udah biasa. Libur kok pakai baju sedikit banget? Kamu sekarang makin seperti pengurus rumah. Khusus? Bulan depan aku harus pergi keluar kota untuk proyek baru Qianjin. Mungkin akan pergi dari Yuncheng sebentar. Aku temani kamu. Kamu nggak tanya kemana. Kamu pergi kemana? Aku pergi ke sana. Jiang Chen, aku bukan orang yang butuh kamu. Terus dilindungi sebagai yang lemah. Aku tahu, jadi aku nggak ikut buat lindungi kamu, aku ikut buat hidup bareng. Direktur Su, waktunya pembukaan sudah tiba. Siap? Selalu siap. Mulai hari ini, prospek baru, keluarga Siu yang baru, Dan kita yang baru. Jiang Chen, pulang makan. Baik, sayang.